Selamat pagi teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Hari Minggu kemarin saya jalan-jalan ke Kediri, jalan-jalan spiritual bersama keluarga, dimana saya ini berkunjung di petilasan Eyang Joyoboyo, tempatnya bukan tempatnya moksa, tapi tempatnya beliau bersuci sebelum moksa, yaitu di Tirta Kamandanu. Tempat Tirta Kamandanu ini saya meditasi, mencoba koneksi dengan Eyang Prabu Jayabaya. Karena Eyang Prabu Jayabaya ini kan terkenal dengan Jongko Jayabaya. Jongko Jayabaya ini bukan ramalan, tapi ilmu titen, di mana ilmu ini meyakini seperti jangka kan berputar 360 derajat. Jadi setiap 360 tahun nasib itu akan terulang kembali. Misalnya kalau dulu Indonesia berjaya di zaman Majapahit atau Sriwijaya, kalau 360 lagi Indonesia juga akan mengalami kejayaan seperti itu. Akan tetapi kejayaan itu tentunya harus diraih dengan susah payah loh ya. Dengan adanya sebuah kondisi yang bisa mendukung untuk majunya negara Indonesia. Dan waktu saya meditasi itu, saya ada penglihatan, dua penglihatan. Yang pertama, ada air, maksudnya bukan air, tanah itu ambles, bles begitu. Jadi saya mengartikan akan ada sebuah kejadian dari elemen tanah yang bisa longsor, bisa gempa bumi, atau bisa ambles ke dalam. Tapi waktu gambarannya itu ambles ke dalam, bles begitu. Jadi semacam di dalam bumi ini ada sebuah rongga yang kosong, sehingga tanah di atasnya itu bergerak dan jatuh ke bawah, ambles. Penglihatan yang kedua ini tentang keyakinan, kepercayaan. Ini harus hati-hati karena dinasehati banyak sekali keyakinan-keyakinan yang tidak semestinya, yang ajarannya sudah menyeleweng dari pakemnya. Jadi kalau kalian mendalami sebuah keyakinan apapun namanya, harus disesuaikan dulu dengan hati nurani kalian, ditimbang-timbang ya. Jadi gunakan akal dan hati nurani untuk menimbang kembali ajaran-ajaran tersebut. Ajaran-ajaran tersebut dalam bentuk apapun, dalam agama apapun, dalam kepercayaan apapun. Ya kalau kamu disuruh begini, tapi hati nuranimu nggak mau, ya sudah, jangan dilaksanakan. Jadi ajarannya itu diambil yang baik saja, yang tidak sesuai dengan hati nurani kita abaikan. Jadi setiap keyakinan yang masuk, setiap ajaran yang masuk harus disesuaikan, dinalar dulu, ditimbang-timbang dulu antara hati nurani dan pikiran. Jangan sampai karena terlalu yakin sehingga percaya begitu saja, dampaknya bisa merugikan diri sendiri. Ibaratnya seperti ini, merasa saya sudah dekat dengan Tuhan, begini, ngikuti ajarannya dan sebagainya. Namun kenyataannya ajarannya itu tidak sesuai pakemnya, padahal kalian sudah terlalu yakin ya. Itu tentu nggak bagus juga. Jadi harus ada kesadaran di dalam diri sendiri, dinalar antara pikiran dan hati, ditimbang-timbang kembali, sesuaikan dengan hati nurani. Kalau sudah yakin barulah dijalankan ajaran tersebut. Agar kalian juga tahu juga bagaimanakah kondisi Sendang Tirta Kamandanu ini, bisa kalian ikuti tayangan video saya berikut ini. Sendang Tirta Kamandanu merupakan tempat bersucinya Raja Kediri Sri Aji Jayabaya. Lokasinya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sekitar 200 meter ke arah utara dari lokasi petilasan tempat moksanya Raja Kediri Sri Aji Jayabaya yang dikenal dengan Jangka Jayabaya, yang berkaitan dengan masa depan Nusantara. Sendang Tirta Kamandanu memiliki makna sumber mata air yang memberikan kehidupan. Di lokasi ini juga terdapat petilasan Eyang Srigati Sri Gading. Mereka adalah pasangan suami istri abdi kinasih Prabu Sri Aji Jayabaya. Sendang Tirta Kamandanu ini merupakan
bangunan dengan perpaduan dua agama, yakni Hindu, Buddha. Terdapat patung Harihara bagian depan dan bagian belakangnya patung Ganesha. Sedangkan pada gapura merupakan corak Buddha. Sumur ini merupakan tempat di mana Eyang Jayabaya melukat membersihkan diri sebelum moksa. Dan sumber air ini diyakini oleh masyarakat sekitarnya memiliki tuah, bisa menyembuhkan penyakit atau hal yang lainnya. Sebelum saya meditasi, saya membersihkan diri dulu, membersihkan muka, tangan, dan kaki. Kemudian saya meditasi di tempat petilasan Eyang Srigati Srigading. Saya meditasi di tempat ini, di tempat Eyang Srigati Srigading, berusaha untuk mengoneksikan diri dengan Eyang Jayabaya, dan saya dapat dua penglihatan. Penglihatan pertama tentang tanah yang ambles atau tanah longsor yang begitu mengerikan. Penglihatan yang kedua berupa nasihat, harus menimbang dengan nalar dan nurani sebelum meyakini sebuah ajaran apapun, agar jalan hidup kita terang dan lapang di kemudian hari. Patung yang nampak di video ini adalah patung Harihara. Di belakang patung Harihara ini ada patung Ganesha yang menghadap sendang Tirtakamandanu. Dan ini bangunan gapura ini bangunan menuju tanah lapang, tapi tidak ada apa-apanya di dalamnya, cuma tanah lapang saja. Teman-teman, di sendang Tirtakamandanu ini anginnya sangat kencang. Walaupun musim kemarau, tetap kencang anginnya. Apalagi jika malam hari tambah gemuruh anginnya. Jika kalian tidak betah dengan angin kencang, kalau ke tempat ini jangan lupa bawa jaket ya, untuk menjaga kondisi kesehatan kalian.
Berhubung musim kemarau, Sendang Tirta Kamandanu dalam keadaan kering. Hanya sumbernya saja yang masih mengalir, masih ada airnya dan meluber walaupun dalam kekeringan, tapi nggak bisa mengaliri sampai ke Sendang. Terlihat patung Ganesha menghadap Sendang Tirta Kamandanu, sedangkan di belakang patung Ganesha adalah patung Harihara yang berada di petilasan Eyang Srikati dan Sri Gading di mana tempat saya meditasi tadi. Sampai di sini dulu teman-teman, bolang saya di petilasan Sendang Tirta Kamandanu Prabu Jayabaya. Kalau kalian ke kota Kediri, sempatkan ke tempat ini karena tempat ini begitu bagus energinya untuk pembersihan dan untuk hening dan lain-lainnya. Lain waktu kita sambung lagi bolang ke tempat selanjutnya, ke situs-situs sejarah negara Indonesia.